Gus, menurut panjenengan sendiri, apa yang sebenarnya jadi akar dari rame-rame yang terjadi di PBNU akhir-akhir ini? Masya Allah. Ini pertanyaan yang apa itu sering dan orang banyak bertanya itu. Akar permasalahannya karena ambisi pribadi saja. Ambisi pribadi orang-orang penggawa-penggawa NU yang alpa dengan amanahnya. Saya kira itu. Dalam kondisi seperti ini, apa pesan panjenengan untuk warga NU supaya tidak ikut terpecah? Ya, warga NU tentunya semakin hari semakin dewasa dalam mensikapi dan melihat situasi yang seperti ini. Itu dengan harapan saya juga warga NU untuk ikuti saja apa yang sedang diselesaikan oleh para penggawa-penggawa NU, orang-orang yang mukhlis yang sejatinya ikhlas dalam mengurus NU. Saya kira masyarakat Nahdliyin santai-santai saja dan banyak berdoa, mudah-mudahan orang-orang yang sedang mengurus NU ini terbuka hatinya dan diberikan keridhaan dalam keadaannya. Dalam pandangan panjenengan, apa langkah yang paling penting yang harus dilakukan PBNU agar kembali adem dan solid? Tradisi tabayun yang seharusnya ya, itu yang tidak boleh hilang sebenarnya. Tapi masalah ini kan berkenaan dengan sesuatu yang tidak biasa dilakukan, yaitu tabayun yang dihilangkan. Ada hilangnya rasa ingin bertabayun atau saling memberikan penjelasan. Dan tentunya ada mekanisme-mekanisme di dalam organisasi kita atau NU ini, selain tabayun adalah bermusyawarah. Musyawarah ini yang kiranya dalam hal ini, dalam kasus ini atau masalah rame-rame ini saya tidak melihat itu, sehingga yang perlu adalah fatwa dari majelis tahkim atau dari majelis sesepuh untuk memberikan rekomendasi atau nasihat kepada pengurus. Tapi pertemuan kemarin para sesepuh itu saya lihat ya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Yang kita harapkan majelis sesepuh itu bisa memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi justru jawabannya sangat mengambang dan normatif sekali ya. Untuk islah gitu saja, tapi tidak dijelaskan bagaimana harusnya, juga tidak memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Seandainya memberikan opsi misalnya harus MLB, tidak ada masalah karena itu jauh sesepuh, dan MLB itu juga sah dan baik gitu. Baik, kira-kira itu. Terus yang terakhir, Gus, apa harapan panjenengan untuk PBNU ke depan setelah melewati polemik yang sekarang ini sedang viral? Harapan saya untuk PBNU ya, kalau memang itu terjadi satu kepengurusan baru atau islah dengan membentuk kepengurusan baru atau MLB, semua yang terlibat dalam masalah ini supaya tidak dilibatkan lagi di kepengurusan ke depan. Kalau perlu dalam istilah diplomat, di persona non gratakan itu. Orang-orang yang menjadi epicentrum permasalahan di NU itu di persona non gratakan. Kalau perlu tidak diberikan hak dipilih dan memilih di NU. Karena ya itu aja. Sehingga timbullah dan adalah generasi orang-orang NU yang mukhlis, yang punya minat atau diberi kesempatan untuk mengurus NU sebagai amanah maslahat. Dan tentunya harapan kami kalau sudah terbentuk kepengurusan yang baru, sebaiknya PBNU mengembalikan
tambang. Tambang yang menjadi akar permasalahan NU yang seperti ini, yang menjadi memalukan karena tambang. Sebenarnya tambang dikembalikan saja ke pemerintah, dan NU khusus fokus kepada pengurusan umat saja. Kembali umat, umat untuk umat. Saya kira itu.